Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Untuk kelas 2B, bagaimana kabarnya? Iya, untuk kelas 3A? Oke, hebat luar biasa semua ya. Bapak harap kita selalu sehat untuk menjaga kesehatan kita, lalu selalu berpikir positif dan tetap semangat dalam belajar. Oke? Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, untuk kali ini perwakilan dari kelas 3A. Yuk, Joni, kita berdoa dulu. Joni yang memimpin. Oke, dipersilakan. Selesai? Ya. Anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa. Untuk hari ini, coba Bapak mempunyai 2 buah sapu tangan berbentuk persegi dan persegi panjang seperti ini. Ya. Nah, dari persegi dan persegi panjang ini, sapu tangan tersebut dimasukkan ke dalam air. Ya. Lalu biasa kemudian diperas dan dijemur. Nah, kira-kira kalau yang persegi ini kita jemur di bawah terik sinar matahari. Nah, yang persegi panjang ini kita jemur ya, kita jemur di dalam ruangan tanpa terkena sinar matahari. Apa yang terjadi? Yuk, untuk kelas 3A, kira-kira apa yang terjadi? Iya, betul. Untuk yang kelas 2B, kira-kira mana yang lebih cepat kering? Betul sekali. Ya, hebat luar biasa. Kalian tentunya sudah paham ya apabila seperti orang tua kalian kalau misalkan sudah mencuci lalu dijemur di bawah terik matahari itu akan cepat kering dibanding dengan yang dijemur di dalam ruangan. Seperti itu maksudnya dari apa yang Bapak tadi sampaikan. Untuk kelas 2A ya, pengaruh cahaya matahari atau manfaat cahaya matahari bagi kehidupan manusia. Seperti itu ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Lalu untuk kelas 3A, kira-kira bangun apa ini? Bangun datar. Betul, hebat sekali. Bangun datar, persegi dan persegi panjang. Seperti itu. Nah, untuk kelas 3, coba kalian bentuk sesuai dengan kelompoknya ya, yang seperti di dalam kelas ya. Lalu siapa pemimpinnya untuk memulai diskusi nanti ya. Dipersiapkan dulu, oke? Oke. Untuk kelas 2B, kalian sudah diminta ya kemarin membawa sapu tangan ya. Bawa nggak? Bawa, hebat ya. Nah, ini Bapak mempunyai kain juga ya, meskipun bukan sapu tangan, tapi ini kain berbentuk persegi panjang. Oke, nah yuk kita sama-sama untuk dibasahkan, lalu kita coba untuk dijemur di bawah terik matahari. Oke? Oke, kita lakukan. Baik, udah semua anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Sudah dijemur semua ya? Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat sinar atau cahaya matahari bagi makhluk hidup. Ya, ini judul yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, coba perhatikan gambar yang Bapak punya ini. Ya, diperhatikan ya. Kira-kira bagaimana? Coba diskusikan ya dengan teman di sebelahnya. Oke? Oke. Siap, laksanakan. Baik, untuk kelas 3 sudah selesai membentuk kelompoknya? Sudah, hebat. Bagus. Nah, dari yang tadi kita bahas pertama kali mengenai persegi dan persegi panjang. Ya. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat bagaimana cara mencari keliling? Nah, misalkan ini Bapak punya
persegi A, B, C, D, lalu persegi panjangnya F, G, H, I. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk mencari kelilingnya? Ya, coba Bapak akan mengingatkan lagi. Kalau A ke B itu disebut apa? Garis ya. Garis A, B. Lalu ini ke atas, garis apa? Garis B, C. Nah, lalu kemudian yang ini garis C, D, dan yang terakhir di sini adalah garis D, A. Nah, di sini kita bisa ngambil kesimpulan ya bahwa untuk mengelilingi itu dari titik A dia akan kembali ke titik A lagi ya melalui A, B, C, D. Lalu kembali lagi ke A. Nah, ada berapa yang disebut dengan garis atau sisi ya? Itu lebih jelasnya garis atau sisi, dan seringkali kita gunakan adalah sisi. Jelas? Jelas. Oke. Nah, ini ada berapa? 4. Nah, berarti rumusnya dapat kita ketahui untuk mencari keliling sama dengan 4 dikali sisi. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Untuk yang persegi, persegi sudah ya. Nih. Untuk mencari keliling persegi itu adalah 4 kali S. Nah, lalu bagaimana untuk yang rumus dari keliling persegi panjang FGHI? Nah, sama halnya dengan persegi tadi, tapi ada perbedaan ya. Sama-sama keliling dari FGHI lalu ke F lagi, tapi saat ini coba perhatikan panjang sisi FG dengan IH itu sama, betul? Betul. Lalu yang IF dengan HG atau GH sama, betul? Betul. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan rumus keliling dari persegi panjang ini adalah 2 dikali. Ini disebut dengan panjang. Ya, ini panjang, ini lebar, ini lebar. Tapi P-nya kecil ya. Nah, L-nya juga kecil ya, begitu. Oke. Nah, kemudian ditambah 2. Nah, 2 kali L. Ya, 2 kali L. Nah, jadi ini kita bisa ambil kesimpulan seperti ini. Rumus keliling dari persegi sama dengan 2P ditambah 2L. Nah, ini jelas? Oke, kalau sudah jelas, ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan contoh dulu ya untuk soal cerita. Ya, oke. Ini sudah ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Bapak memberikan soal cerita. Yang pertama, Pak Dodi mempunyai sapu tangan berbentuk persegi. Ya, persegi itu gimana bentuknya? Nah, sama ya, setiap sisinya sama ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, sisinya berarti kita diketahui sisinya tuh 5 cm. Ya, 5 cm. Nah, berarti diketahuinya adalah sisi sama dengan 5 cm. Ditanyakan berapa keliling sapu tangan Pak Dodi. Oke, ya, sampai sini paham ya? Diketahuinya, kita ambil datanya, lalu ditanyakannya apa, baru kita jawab. Nah, dari jawab yang di sini kita masukkan dulu rumusnya. Ingat rumus persegi itu apa? Betul, 4S ya, atau 4 kali sisi. Ya, tapi kita ambil salah satu aja antara 4S atau 4 kali sisi ya. Yang penting kalian paham. Kenapa 4? Karena mempunyai 4 sisi. Kenapa sisinya? Ya berarti 4 ya kita kali 4 sisinya, begitu. Jelas? Jelas. Oke. Nah, tinggal kita masukkan angkanya.
4 dikali S-nya berapa? 5, betul ya, 5 cm sama dengan berapa 4 kali 5? Siapa yang tahu? Betul, 20 cm. Jadi kita masukkan lagi yang dari sini. Jadi keliling sapu tangan Pak Dodi adalah berapa? Ini kita masukkan ke sini, yaitu 20 cm. Jelas? Oke, jelas. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua ya. Bapak memberikan contoh soal lagi. Untuk soal yang kedua. Nah, ada bangun persegi panjang. Nah, persegi panjang berarti dua sisinya sama ya, sama besar ya. Nah, dari dua sisi yang sama besar ini ada contoh soal. Pak Imran mempunyai sawah dengan dengan bentuk persegi panjang ya, dengan panjangnya adalah 10 meter ya. Nah, kemudian lebarnya berapa? Lebarnya adalah 5 meter. Ditanyakan keliling. Nah, sekarang yang kita isi apa dulu? Datanya dulu ya. Diketahuinya apa? Panjang. Ini kan panjang ya. Nah, panjangnya berapa? 10 meter. Lalu lebarnya berapa? 5 meter. Kita tulis jawab di sini. Ada yang tahu rumus yang tadi itu? Ayo, apa? Berapa? Apa ya kira-kira rumusnya ya? Iya. 2P ditambah 2L. Ya? Oke. Nah, lalu bagaimana kita pengerjaannya? Pengerjaannya ya kita tinggal masukkan saja. 2 dikali P-nya berapa? 10. Ya. Lalu kita jumlahkan 2 dikali lebarnya berapa? 5. Pinter ya. Nah, ini kita kalikan dulu. 2 kali 10, 20 ditambah 2 kali 5 berapa? 10. Nah, kita jumlahkan 20 ditambah 10 sama dengan 1 tambah 2, 3, 0 tambah 0, 0. Jadi 30 cm ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya bagaimana? Nah, kesimpulannya adalah jadi keliling sawah Pak Imran adalah berapa? Oh, bukan centimeter ya, di sini meter karena 1 meter. 30 meter. Begitu? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham ya, yang tadi soal cerita dilanjutkan lagi dengan jalan seperti ini ya, lengkap dengan diketahui, ditanyakan, jawab, dan kesimpulannya memakai kata jadi. Oke, kalian diskusikan ya. Oke, baik, ini ya. Baik, untuk kelas 2A, ayo diambil lagi yang tadi dijemur. Ya, kira-kira bagaimana sekarang kondisinya? Masih basah atau sudah kering? Betul, sudah kering ya. Karena apa? Cahaya matahari membuat air yang berada dalam sapu tangan kalian itu menguap. Ya, kenapa? Dijemur di bawah terik matahari atau sinar matahari atau cahaya matahari itu sesuatu yang basah akan kering. Seperti itu ya. Paham? Nah, sinar cahaya matahari pun itu berguna bagi makhluk hidup. Ya, bisa menjemur pakaian, lalu kalau di di laut atau di pesisir pantai menjemur ikan, ya, membuat garam. Oh, banyak sekali kegunaan cahaya matahari bagi tumbuhan. Fotosintesis. Ada yang tahu fotosintesis apa? Ya, pengolahan makanan pada tumbuhan. Ya, dengan bantuan sinar matahari dan masih banyak lagi. Nah, dari gambar yang Bapak sampaikan ini, yang sudah dilihat, coba diperhatikan lagi untuk gambarnya. Ya,
Nah, ini nanti kalian diskusikan, ya. Sudah didiskusikan kan? Oke. Hasil diskusikannya berikan ke Bapak. Iya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang manfaat dari sinar matahari, ya, seperti itu. Nah, apa aja sih Pak yang kegunaannya? Ada beberapa yang berfungsi untuk sinar matahari. Untuk apa? Untuk apa saja? Nah, yang pertama dari gambar yang pertama ini ada gambar matahari, ada awan ya. Ini untuk menerangi bumi, ya. Lalu yang kedua untuk terjadinya siklus perputaran air, ya, atau proses terjadinya hujan dengan bantuan sinar matahari. Nah, lalu kemudian untuk tumbuhan berperan dalam fotosintesis, ya, prosesnya yang tadi Bapak sampaikan kepada kalian, ya, salah satunya berguna untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian sebagai sumber energi pada panel surya. Nah, ini sekalian sekedar pengetahuan tambahan untuk kalian bahwa sinar matahari dapat menjadi energi listrik. Ya, bagaimana menjadi energi listriknya? Nah, dengan bantuan panel sinar matahari seperti itu ya. Jadi sinar matahari diserap oleh panelnya seperti itu yang disebut dengan panel surya. Nah, kemudian berperan dalam proses terjadinya awan di atas sana ya. Proses terjadinya awan yang akhirnya nanti akan terjadinya turun hujan seperti itu ya. Kemudian membuat terjadinya siang dan malam. Pergantian antara siang dan malam itu tandanya sinar matahari terbenam. Lalu terbit. Nah, kalau terbit dari terbit matahari sampai terbenam itu masuk ke siang. Ada yang disebut pagi, siang, sore, dan akhirnya malam ketika matahari terbenam. Seperti itu. Jelas? Oke, jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi. Yang tadi hasil diskusi dikumpulkan Bapak. Baik, terima kasih. Untuk kelas 3 bagaimana? Sudah paham? Sudah. Yuk kumpulkan lagi tugasnya. Baik. Ya, sekedar mengingatkan saja untuk anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa kelas 3A. Ya. Untuk rumus keliling agar kalian lebih memudahkan, yaitu kalian harus mengingat rumusnya. Persegi itu apa? Untuk rumus kelilingnya. Betul, 4 kali S. Kalau untuk persegi panjang 2P ditambah 2L. Di mana P-nya itu apa? Panjang, betul. L-nya lebar, bagus ya. Jadi 2P ditambah 2L. Sip, hebat, luar biasa. Terima kasih untuk tugasnya dan pengerjaan tugasnya. Lalu kemudian untuk kelas 2B, terima kasih juga diskusinya, hebat, luar biasa. Banyak ya yang ibaratnya manfaat dari sinar matahari untuk kehidupan, untuk manusia, untuk hewan, dan tumbuhan. Betul tuh, waduh pinter. Ya, kakak kelasnya bantu menjawab, bagus. Nah, pada prinsipnya, jadilah kita seperti sinar matahari. Kenapa? Kita seperti sinar matahari itu berguna bagi seluruh makhluk hidup. Begitu juga dengan kita. Jadilah sinar matahari. Yang apa? Yang berguna bagi sesama kita. Oke? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke, selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Doa dipimpin oleh 2B. Ayo, siapa yang berani? Oke, ya, Joni hebat. Yuk, pimpin doanya Joni. Selesai? Baik, terima kasih. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian, ya. Selalu patuh pada nasihat orang tua, ya. Tetap semangat dalam belajar, ya. Terima kasih.